Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Siti Rohaila SP akan menyampaikan tugas modul 1.2 koneksi antar materi. Saya adalah CGP Angkatan 6 dari SMP IT Insan Mulia Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan fasilitator Ibu Elpina Sinda MSP dan pengajar praktik Ibu Endang Pinasti SPD. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2 ini melalui refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kemudian pendidikan yang menghamba pada anak atau berpihak pada murid, konsep asih, asah, dan asuh, serta konsep pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 2. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga, momen yang sangat berkesan atau penting bagi saya yaitu mengikuti Vikon dan mengerjakan tugas-tugas PGP, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 mempelajari tentang konsep-konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, antara lain trilogi pendidikan, pendidikan yang menghamba pada anak, juga konsep asih, asah, dan asuh. Sedangkan pada modul 1.2 mempelajari tentang nilai guru penggerak yang harus dimiliki dan peran guru penggerak yang bisa dijalankan dalam mempraktikkan atau melakukan aksi nyata penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Misalnya pendidikan yang berpihak pada murid, guru harus menjadi teladan, perlu inovasi, refleksi, dan kolaborasi. Perasaan. Saat momen tersebut terjadi, saya merasa seperti mendapat teguran. Sudah tepatkah cara saya mengajar? Sudah nyamankah anak-anak belajar dengan saya? Saya merasa seperti disadarkan kembali tentang konsep-konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Perlu kolaborasi, refleksi, inovasi, dan kemandirian. Meski dalam lingkungan pendidikan saya sudah mengedepankan pendidikan karakter, namun masih perlu banyak peningkatan dalam hal inovasi, kolaborasi, refleksi, dan keberpihakan pada murid. Selanjutnya, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran berpusat pada guru, sehingga guru mendominasi di kelas. 2. Sangat penting anak mencapai KKM dan menguasai semua mata pelajaran, padahal minat bakat mereka berbeda-beda. Yang ketiga, guru mapel punya tugas masing-masing sehingga tidak perlu bekerja sama atau berkolaborasi. Dan yang keempat, guru adalah satu-satunya sumber belajar di sekolah. Sekarang saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran hendaknya berpusat pada murid sehingga murid merasa nyaman dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2.
Kemampuan akademis tiap anak berbeda-beda. Mereka punya minat bakat yang berbeda. Dalam hal ini, guru hendaknya bisa menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar kebutuhan anak terpenuhi dan dapat menerima materi dengan baik. Yang ketiga, perlu adanya kolaborasi antar mapel agar pembelajaran lebih luas dan terintegrasi, serta dapat memberikan pengalaman berkolaborasi atau gotong royong pada murid. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar di sekolah. Anak-anak bisa belajar dari siapa saja di sekelilingnya, misalnya dari temannya, dari orang tua atau wali murid, atau dari tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran, misalnya dengan membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. 2. Menanyakan perasaan dan harapan murid setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian mengambil hikmah dari pembelajaran dan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan pemahaman anak, misalnya melalui permainan, memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT, dan lain-lain. Keempat, melaksanakan pembelajaran di luar kelas agar suasana belajar tidak monoton. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran berbasis kerja kelompok dan berbasis proyek. Ini akan mengajarkan anak untuk berkolaborasi dan melatih kepemimpinan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.